Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nursiwi Nugrahani SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendalaman materi matematika dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Cindy Aulia yang akan bertugas menjadi moderator dalam presentasi kali ini. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yang bernama yang pertama Dewi Rahma Aprilia, yang kedua Irsyanda Naufal Faiza, yang ketiga saya sendiri Cindy Aulia, yang keempat Wira Ayu Pratiwi, yang kelima Hitami Ahmada, dan keenam Kori Aini Haliyah. Baik, langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Materi pertama akan saya sampaikan yaitu pengertian garis sejajar. Garis sejajar adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang. Secara geometri, kesejajaran garis tidak akan pernah bertemu satu dengan lainnya karena mempunyai kemiringan atau gradien yang sama. Garis-garis sejajar tidak harus sama panjang. Contoh garis sejajar bisa dilihat pada gambar berikut ini. Ini ada contoh garis sejajar dan garis tidak sejajar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Irsyanda Naufal. Kepada Irsyanda saya persilahkan. Dalam geometri bidang, dua garis sejajar sebagai dua garis yang tidak mempunyai titik persekutuan. Jika garis A dan B mempunyai sebuah titik dikatakan garis A dan B berpotongan. Jika garis P dan Q tidak mempunyai titik persekutuan, dikatakan garis P dan Q sejajar, yang dilambangkan P sejajar Q. Selanjutnya, jika sebuah garis memotong satu dari garis yang sejajar, maka garis itu juga akan memotong garis yang kedua. Jika sebuah masing-masing sejajar dengan sebuah garis lain, maka kedua garis itu sejajar satu sama lain. Saya kembalikan ke model. Terima kasih kepada Irsyanda atas pemaparan materi selanjutnya. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada Kori. Kepada Kori saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ada hubungan sudut-sudut dua garis sejajar. Sudut-sudut yang terjadi jika dua garis dipotong oleh sebuah garis. Jika dua garis A dan B dipotong oleh sebuah garis G, maka yang pertama sudut-sudut yang sehadap yaitu sudut A1 dan B1 sama dengan sudut A2 dan B2. Sudut A3 dan B3 sama dengan sudut A4 dan sudut B4. Yang kedua, sudut-sudut dalam perseberangan yaitu sudut A3 dan sudut B1 sama dengan sudut A4 dan sudut B2. Yang ketiga, sudut-sudut luar berseberangan yaitu sudut A1 dan sudut B3 sama dengan sudut A3 dan sudut B4. Yang keempat, sudut-sudut dalam sepihak yaitu sudut A3 dan sudut B2 sama dengan sudut A4 dan sudut B1. Yang kelima, sudut-sudut luar sepihak yaitu sudut A1 dan sudut B4 sama dengan sudut A2 dan sudut B3. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kori atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mada. Pada Mada saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu hubungan sudut-sudut dua garis sejajar. Sifat-sifat sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis yang akan terjadi yaitu jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga, maka sudut sehadap yang terbentuk sama besar. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga, maka sudut dalam berseberangan yang terbentuk sama besar.
Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga, maka sudut luar berseberangan yang terbentuk sama besar pasangan sudut A1 dan sudut B3, serta pasangan sudut A2 dan B4, sudut luar berseberangan. Yang terakhir, jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga, maka sudut dalam atau luar sepihak yang terbentuk jumlahnya 180 derajat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mada atas pemaparan materi. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wira. Kepada Wira, saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya ada perbandingan seharga segaris. Bila beberapa garis sejajar dipotong oleh sebuah garis atas, potongan-potongan yang sama, maka garis-garis sejajar itu dipotong oleh garis potong yang lain atas potongan-potongan yang sama juga. Diketahui garis-garis A, B, C dipotong di A, B, dan C sehingga AB sama dengan BC. Buktikan. Garis M memotong A, B, C di D, E, dan F sehingga DE sama dengan EF. Bukti, tarik dari D, garis I memotong garis B di G, dan tarik dari E, garis EH sejajar I. Maka ABGD dan BCHE jajaran genjang hingga AB sama dengan BC sama dengan DG sama dengan EH. Segitiga DGE sama dengan segitiga EHF sebab DG sama dengan EH, sudut G1 sama dengan sudut H1 sama dengan sudut B1 sama dengan sudut C1 dan sudut E1 sama dengan sudut F1. Jadi DE sama dengan EF. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Wira atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Rahma. Kepada Rahma, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Yang terakhir ada bab teorema. Bila beberapa garis sejajar dipotong oleh sebuah garis atas perbandingan tertentu, maka garis-garis sejajar itu dipotong oleh garis potong yang lain atas perbandingan yang tertentu juga. Diketahui, garis-garis A, B, C dipotong oleh garis miring atas perbandingan 2:3, maka garis potong M akan memotong A, B, C atas perbandingan 2:3 juga. Bukti. Tarik dari titik-titik GHK, garis-garis A, B, C didapat dari LMN pada garis M, maka AG sama dengan BB, sama dengan HB, sama dengan HK, sama dengan KC. Menurut dalil 44, maka DL sama dengan LE, sama dengan EM, sama dengan MN, sama dengan ME. Maka DE banding EF sama dengan 2:3. Beberapa batasan. Bila satu titik dikalikan terhadap satu titik lain dengan satu titik dengan faktor K, maka hasilnya titik yang jaraknya K kali jarak itu ke pusat perkalian. Bila sepotong garis dikali dengan faktor K terhadap satu titik, hasilnya sebuah garis sejajar. Garis semula dan panjangnya K kali panjang garis semula. Bila faktor kalian positif, hasilnya sejajar dan searah. Bila negatif, hasilnya sejajar berlawan arah. Dua segitiga disebut sebagian jika segitiga yang satu dapat didilatasikan sedemikian sehingga hasilnya sama dan sebangun dengan bangun yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rahma atas pemaparan materi yang sudah dipaparkan. Selanjutnya saya akan menyimpulkan presentasi pada kali ini.
yaitu garis sejajar adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak punya titik potong walaupun kedua garis diperpanjang. Secara geometri, kesejajaran garis tidak akan pernah bertemu satu dengan lainnya karena mempunyai kemiringan atau gradien yang sama. Terdapat dua garis sejajar, yaitu jika sebuah garis memotong salah satu garis yang sejajar, maka garis itu juga akan memotong garis yang kedua. Jika dua buah garis masing-masing sejajar dengan sebuah garis lain, maka kedua garis itu sejajar satu sama lain. Baiklah, itu presentasi yang dapat kami presentasikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.